Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri Muhammad Rizky, Putri Nur Hidayah, dan Faridah Puspita. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai UAS Praktikum Statistika yang berisi tentang tutorial analisis regresi, analisis korelasi, dan analisis variansi. Untuk analisis regresi akan dijelaskan oleh Putri Nur Hidayah. Untuk Putri Nur Hidayah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Rizky. Saya akan menjelaskan langkah pertama mengenai analisis regresi. Untuk yang pertama, kita akan mencari nilai XI dikali YI, yaitu nilai awal X dikali nilai awal Y, sama dengan 7 dikali 245, enter. Agar lebih cepat, kita bisa menarik ke bawah hingga uji ke 10. Untuk mencari nilai XI pangkat 2, yaitu dengan cara sama dengan nilai X dipangkat, bisa dengan shift 6, 2, enter. Sama, untuk lebih cepatnya bisa ditarik hingga ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai sum. Dengan rumus sama dengan sum buka kurung nilai awal ditarik hingga nilai akhir, tutup kurung, enter. Begitupun dengan nilai Y, sama dengan sum buka kurung nilai awal Y ditarik hingga akhir, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai sum dari XI dikali YI. Agar lebih cepat, kita bisa menggunakan cara auto sum, yaitu dengan memblok nilai awal XI dikali YI sampai uji ke 10, klik home, cari auto sum. Begitupun dengan XI pangkat 2, sama. Untuk nilai sum kita gunakan cara cepat, yaitu dengan memblok nilai awal XI pangkat 2 sampai uji ke 10, klik home, klik auto sum. Jadi bisa otomatis muncul nilai sumnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y dengan rumus average. Sama dengan average blok nilai awal X sampai uji ke 10, tutup kurung, enter. Dengan cara yang sama, untuk nilai rata-rata Y sama dengan average blok nilai awal Y sampai uji ke 10, tutup kurung, enter. Ya, setelah kita menentukan nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y, kemudian kita pangkat duakan total dari nilai sum ini, yaitu dengan cara sama dengan sum pangkat 2 atau dengan shift 6, enter. Begitupun dengan nilai Y, yaitu sama dengan nilai sum Y dipangkat 2, enter. Setelah itu, maka kita buatlah persamaan regresinya pada rumus Y aksen sama dengan A tambah BX. Di sini bisa kita tulis analisis regresi. Di bawahnya yaitu rumus Y aksen sama dengan A ditambah BX. Pertama-tama kita akan mencari nilai B dengan cara yang kita ketahui N adalah 10, sama dengan nilai N 10 dikali dengan nilai total sum XI kali YI
dikurang buka kurung nilai total sum X dikali nilai total sum Y tutup kurung, enter. Kemudian yang kedua yaitu kita pangkatkan dengan rumus nilai N 10 dikali dengan nilai XI pangkat 2 dikurang dengan nilai sum di pangkat 2 dengan shift 6 tutup kurung, enter. Untuk nilai akhir B yaitu dengan rumus sama dengan nilai langkah awal dibagi yang kedua, enter. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai A. Nilai A sama dengan nilai rata-rata dari Y dikurang buka kurung nilai rata-rata X dikali dengan nilai total B tutup kurung, enter. Kemudian untuk memastikan apakah rumus regresi yang kita gunakan itu hasilnya benar ataukah salah, kita dapat menggunakan dengan data analisis, yaitu klik menu data, cari data analisis, kita cari regression, input rank yaitu nilai Y awal sampai uji ke 10. Begitupun dengan nilai input X yaitu nilai awal X sampai uji ke 10. Centang label, centang output rank diisi dengan letak di mana kita mau meletakkan datanya. Lalu centang line fit plot dan normal probability plot. Klik OK. Jadi kita dapat melihat dari data analisis ini apakah hasil sama dengan rumus yang kita gunakan tersebut. Nah, di sini terlihat jelas bahwa nilai A dan nilai B dari data analisis dan rumus yang kita gunakan adalah sama. Jadi bisa kita rapikan datanya. Jadi kita bisa ketik di sini dari data yang telah kita cari, tersebut dapat dianalisis bahwa hasil dari persamaan regresinya yaitu memiliki hubungan antara luas pertanian menumpang, ya Allah, berarti nggak video. Astaga, ngalih kerem serti nggak video. Jadi bisa kita ketik di sini dari data yang telah
telah kita dapatkan bisa dianalisis bahwa hasil dari persamaan regresinya yaitu memiliki hubungan antara luas pertanian dalam kurung hektar tutup kurung dan harga panen dalam kurung Rp juta adalah Y aksen sama dengan 7390942 739,0942 ditambah dengan min 43,8406 X titik. Nilai B sama dengan min 43,8406 kurung yang berarti X naik satu skor, maka Y akan bertambah min 43,8406 kali titik. Jadi kesimpulannya adalah persamaan analisis regresi adalah Y aksen sama dengan 739,092 ditambah min 43,8406 tutup kurung X. Baiklah, untuk langkah selanjutnya mengenai analisis korelasi akan dijelaskan oleh Faridah Puspita. Kepada Faridah Puspita, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Putri Nur Hidayah atas penjelasannya mengenai analisis regresi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi. Tutorial penyelesaian rumus menggunakan Microsoft Excel, maka itu kita akan membuat tabel untuk memudahkan memasukkan nilai X dan Y. Di sini kita akan menghitung nilai XI dikali YI.
sama dengan 7 dikali dengan 245. Kita tinggal menariknya ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari XI pangkat 2. 7 dikali 7. Kita akan menarik ke bawah. Selanjutnya nilai YI pangkat 2. 245 dikali 245 atau pangkat 2. Kita akan tarik ke bawah agar lebih cepat. Lalu kita totalkan mulai dari X, yaitu luas tanahnya, mulai dari 7, uji ke 1 hingga uji ke 10. Sebelahnya pun sama, kita tarik saja, maka semua akan tertotal dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai total XI pangkat 2. Dan total YI pangkat 2. Analisis korelasi menggunakan rumus RXY, yaitu rumusnya N yaitu 10 dikali total XY dikali YI dikurang total XI dikali total YI. Maka kita akan mendapatkan hasil untuk perhitungannya min 12.100. Cara mendapatkan nilai pembagian untuk RXY, yaitu akar dari perkalian N atau 10 dikali dengan total XI pangkat 2 dikurang dengan total dari X yang dipangkatkan 2. Selanjutnya dikalikan dengan total YI pangkat 2. Sebelumnya. Selanjutnya dikalikan dengan total N-nya. Dikali dengan YI pangkat 2. Lalu dikurangkan dengan total Y yang dipangkatkan 2. Maka kita akan mendapatkan hasil 42.611,04. Lalu untuk mencari nilai RXY-nya, ini kolom B18 dibagi dengan kolom B19. Jadi hasil R-nya yaitu min 0,28. Jadi koefisien korelasinya yaitu min 0,28396. Lalu untuk mencari KP-nya, nilai KP yaitu menggunakan nilai R yang dipangkatkan 2. Kita akan mendapatkan 0,08 atau bisa disebut dengan
8%. Lalu dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil RXY yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa luas perkebunan hektar dan hasil harga panen Rp juta memiliki hubungan yang lemah dan berlawanan di mana ada beberapa hektar luas tanah, luas perkebunan yang luas tetapi menghasilkan hasil harga panen yang sedikit dan dapat pula dikatakan bahwa hasil harga panen dengan luas perkebunan memiliki hasil yang tidak merata atau seimbang. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa dengan luas perkebunan ini menghasilkan harga panen segini itu memiliki hubungan yang lemah. Kesimpulan berdasarkan nilai KP yang diperoleh, artinya sumbang sisa luas perkebunan memiliki pengaruh terhadap naiknya harga panen
sebesar 8% dan sisanya 92% disebabkan oleh faktor lain. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari analisis korelasi ini, harga panen dengan luas perkebunan memiliki hubungan yang lemah karena sumbangsinya terhadap harga panen hanya 8%. Selanjutnya, saya akan membandingkan dari hasil yang saya hitung menggunakan rumus dengan data analisis korelasi. Yaitu pada menu data analisis, kita pilih correlation, lalu kita input rank, X luas tanah hingga bawah, lalu label is please know-nya kita conteng, kita letakkan di sini, lalu kita oke. Nah, di sini dapat kita buktikan bahwa perhitungan kita menggunakan rumus hasilnya sama dengan data analisis, yaitu min 0,28. Selanjutnya, kita akan menganalisis menggunakan SPSS. Buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya, X-nya, desimalnya 0 saja, labelnya, X tadi luas tanah atau luas perkebunan, Y-nya hasil panen. Harga panen. Maaf, bukan hasil panen. Sini akan terlihat X dan Y-nya. Kita tinggal menginput saja. Agar lebih mudah, kita copy saja. Nah, maaf, agak ceket. Sudah terinput hingga uji ke-10, maka kita akan membuka analisis korelasi biraf. Kita pindah ke sini. Continue, kita centang. Oke. Kita tunggu hasilnya keluar. Di sini bahwa hasil koefisien korelasinya memang benar min 0,284. Selanjutnya, kita buka analisis, deskriptif, statistik, frekuensi. Kita pindahkan ke sebelah kanan.
statistik 95. Kita centang. Semua untuk statistiknya. Continue. Histogram. Continue. Untuk format tidak ada. Stable tidak ada. Kita oke. Akan muncul statistiknya yang dari median, min, variansi hingga persentilesnya. Sumnya benar 5725 dengan 38. Histogramnya masih proses. Benar, mennya atau rata-ratanya 3,8 dengan 572,5, maka akan kita salin. Korelasinya lalu statistiknya lalu histogramnya. Kita akan copy di bawahnya. Untuk histogram yang harga panen atau bisa disebut Y. Lihat, lalu kita akan mengcopy yang luas perkebunannya atau bisa disebut X. Terlalu besar, akan kita perkecil saja. Setelah kita mengcopy atau menyalin hasil analisis menggunakan SPSS, kita dapat melihat bahwa perhitungan kita menggunakan rumus memang sama hasilnya dengan perhitungan kita menggunakan data analisis ataupun menggunakan SPSS. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya mengenai analisis variansi atau ANOVA yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Muhammad Rizky, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Pak Rida Puspita telah menjelaskan analisis korelasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis variansi ANOVA. Yang pertama-tama kita akan membuat tabel analisis. Tabel ANOVA. Untuk datanya kita data dari UAS kemarin, data sampelnya terdiri dari 4 kolom A, B, C, dan D. Untuk data A ada 70, ada 76, 77, 78, 67, 89. Untuk data B terdiri dari 65, 70, 74, 67, 57, dan 80. Untuk data C terdiri dari 76, 87, 78, 77, 68, dan 77. Untuk data D terdiri dari 67, 66, 50, 57, 80, dan 68. Di sini kita akan memberi nama XIJ, artinya data sampel. Selanjutnya kita akan membuat sum sama dengan sum kita ketarik ke bawah, ke samping, ke data D. Selanjutnya kita menghitung pangkat 2 dari data total tersebut, seperti sama dengan pangkat 2. Oke, sama seperti total, ditarik ke samping. Selanjutnya kita akan menghitung total dari data ABC. Kita jumlahkan sama dengan sum empat lima tujuh, 413, 463, dan 488. Hasilnya 1721. Selanjutnya dari angkat 2 sama dengan sum dari 208 sampai 1504. Selanjutnya data dari X, dari data X2 IIJ. Datanya yaitu sama dengan data ini, data A70 dan angkat 2 4900. Kita tarik ke bawah sekitar 6 angka, sama seperti data A ke B. Data B angkat 2, kita tarik ke bawah datanya
Untuk data C sama seperti data D sama. Selanjutnya kita akan segera rapi kita menjadikan kotak. Di situ kita jumlahkan data pangkat 2 sama dengan sum kita tarik. Setelah itu kita jumlahkan lagi data keempat tersebut. Sum untuk data N-nya sama dengan N-nya 6, K-nya 4, N-nya 6, N-nya 6. Untuk menghitung JKT terdiri dari rumusnya sama dengan total dari pangkat 2 buka kurung 35099 ditambah dengan 2873 ditambah dengan 35911 ditambah dengan 25 tutup kurung dikurang dengan sama dengan total dari 4 tersebut 1721 dipangkatkan 2 dibagi dengan N-nya 6 dikali dengan K dikalikan dengan K4
tutup kurung, enter. Hasilnya 1956,95833. Selanjutnya JKP. JKP sama dengan rumusnya sama dengan hasil total dari A dipangkat 2 ditambah dengan hasil total pangkat B pangkatkan 2 ditambah dengan total C pangkat 2 tambah total D pangkat 2. Selanjutnya dibagi dengan N sama 6 dikurang dengan total dari ABCD 1721 dipangkat 2 dibagi dengan N nya 6 dikali K 4. Hasilnya adalah 49567. Selanjutnya rumusnya itu tadi itu salah, tutup kurungnya kurang, jadi ini 2 3 enter 64,125. Selanjutnya kita akan mencari CKG sama dengan 1956 dikurang dengan 645. Hasilnya adalah 1311. Selanjutnya kita akan memasukkan angka ke dalam tabel ANOVA. Untuk jumlah kuadrat terdiri dari sama dengan data JKP 6. Untuk data galat 1311. Salah, mohon maaf. Untuk jumlah galat sama dengan 131. Untuk total hasilnya yaitu JKT. Ini ada caranya, cara hitungnya. Untuk derajat bebas perlakuan yaitu data N data K dikurang 1 data galat yaitu sama dengan data K data N dikurang 1 salah
Untuk data galatnya di sini dikali ini 20. Untuk total sama dengan 3 ditambah 20. Untuk data mohon maaf, untuk datanya kurang satu, yaitu di sini data kuadrat X, dan di sini statistik F. Untuk data kuadrat yaitu sama dengan 12 dibagi dengan 3 sama dengan 3 dibagi dengan 20. Untuk data statistik F sama dengan 215 dibagi 65,59. Untuk tabel untuk data hitung sama dengan 3,278. Untuk data tabel sama dengan 3,10. Jadi di sini kita akan mencek data tersebut di dalam data analisis. Data analisis diambil di data analisis ANOVA single factor. ANOVA single factor kita ambil data ABCD, label output, oke. Ini data yang sudah kita buktikan. Dapat disimpulkan bahwa F sama dengan F hitung sama dengan 3,278 dan F tabel yaitu 3,10, P-nya sama dengan
0,042. Dapat disimpulkan bahwa F hitung F tabel yaitu 3,278 3,10 atau P alfa sama dengan 0,04 kurang dari 0,05. Karena nilai Y lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak, yang berarti HI diterima, yaitu ada hasil yang berbeda, Dengan kata lain, metode 4 promosi yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencek di SPSS. Kita akan membuka SPSS. Datanya ada data view, variable view. Yang pertama kita akan membuat variable view, yaitu X nilai desimalnya. Untuk data kedua Y. Untuk nama labelnya kita memberi nama metode 1, dan data kedua adalah metode 2. Untuk values untuk data X itu kita memberi data 1,
metode. A 2 metode B yang ketiga adalah metode C, dan yang terakhir adalah metode D. Kita oke. Di sini X-nya kita biarkan gini saja. Kita masuk ke data view. Untuk data view yaitu data dari data tersebut. Di antaranya yaitu data tujuh puluh, 76, 77, 78, 67, 69. Untuk data pertama, data A terdiri dari data 70. Kita copy ke data SPSS di data view. Mohon maaf, datanya tidak bisa di copy, jadi kita pakai manual. Untuk Y-nya itu kita masukkan data yang tersebut. 70, data pertama 70, 76, 77, 78, 67, 89. Data tersebut adalah data yang pertama 1, untuk data kedua yaitu 65, 70, 74, 67, 57, 80. Itu data kedua. Untuk data ketiga yaitu data C 76, 87, 78, 77, 68, 77. Data tersebut data C, data ketiga. Selanjutnya data dari data D yaitu 67, 66, 50, 57, 80, dan 68. Data tersebut data D, data keempat.
Selanjutnya kita akan masuk ke analisis. Analisis di description statistik. Di explore. Data X dipindahkan ke factor list, dan untuk data Y dipindahkan ke dependent list. Continue. Normality. Selanjutnya kita continue dan oke. Kita tunggu sebentar. Jadi ini data dari data analisis explore. Selanjutnya kita akan masuk ke data lagi di analisis. Compress means on-way ANOVA. Di sini kita Y di dependent dan X di faktor. Selanjutnya di contrast kita abaikan saja. Di pos kita Turki, continue, updation, description, dan homogeneity. Continue. Kita oke. Ini data dari homogeneity dan dari ANOVA. Selanjutnya data tersebut kita taruh di Excel yang kita kerjakan tadi. Deskriptifnya kita copy. Kita taruh di paling bawah. Kita paste. Selanjutnya kita copy deskriptif ke dalam Excel. Copy, Ctrl C. Ctrl V. Selanjutnya kita mengopi data SPSS ANOVA. Testing of equality. Ctrl V.
copy as image. Selanjutnya kita akan mengcopy data ANOVA. Description Onway. Kita copy. Deskriptifnya. Selanjutnya test of homogeneity of variance. Kita copy juga. Selanjutnya ANOVA-nya. Multiple comprehension. ANOVA. Data tersebut sudah masuk semua, termasuk multi comparison, ANOVA, test homogeneity. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.